Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ungkapan terbaik mengawali kebersamaan siang hari ini, kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat baginda Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia insyaallah. Amin. Sukses berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya sampaikan materi singkat, doa spesial siang hari ini untuk perusahaan Askrindo, kita doakan semoga Allah mudahkan semua transaksinya. Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita dan hajatnya, dan Allah berikan keberkahan dalam perusahaan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya akan menggambarkan bagaimana apresiasi Allah terhadap mereka yang memperjuangkan mendapatkan gelar takwa di hadapannya. Setidaknya ada dua keistimewaan buat mereka yang antusias mengamalkan dan menjalankan perintah puasa, karena Ramadan ini adalah kurikulum terbaiknya Allah, yang kalau kemudian kita mampu menjalani dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sampaikan kita pada level la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kehadiran kita siang hari ini bagian dari perjuangan kita untuk mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, kenapa kemudian kita harus bertakwa? Dalam Quran surat Qaf ayat 31 ada kalimat indah yang Allah kabarkan di sana. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Kalimatnya indah sekali. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Levelnya surga itu didekatkan buat orang-orang bertakwa. Jadi yang disebutkan sama Allah bukan lagi terkait dengan kebahagiaan secara materi, kebahagiaan dari sisi dunia, tapi yang Allah kabarkan dalam ayat ini, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah dekatkan surga kepada orang-orang bertakwa. Jadi spesial orang bertakwa itu. Ghaira ba'id, dari tempat yang tidak jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau levelnya surga didekatkan oleh Allah, buat mereka yang bertakwa tidak mungkin perkara urusan dunianya mereka akan mendapatkan kesulitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari Allah menginginkan kita untuk melihat, mencontoh kehidupan sang Rasul Khatamul Anbiya. Dia adalah penutup dari para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian kita melihat kehidupannya beliau sangat sempurna, rasanya tidak mungkin bagi kita untuk bisa meniru dan mencontoh kehidupannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wajib bagi kita untuk memperjuangkan bagaimana kehidupan kita harus berkiblatkan, harus bersumberkan pada kehidupannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya? Sederhana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kemudian kita melihat ayat-ayatnya, karena akhlakuhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat setelah kemudian kehidupannya Rasulullah ada para sahabat. Ada sahabat yang bernama Ali radhiyallahu anhu. Beliau di saat kemudian menyampaikan dan mendapatkan kabar, semua berita, informasi terkait dengan informasi kebaikan disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, maka para sahabat akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami
mentaatinya. Ada kisah yang menarik, seorang sahabat yang levelnya tentu sangat jauh dengan level keimanan sebagaimana keimanan kita hari ini. Sahabat Ali di saat kemudian dikabarkan bagaimana dahsyatnya orang yang mampu merapat ke masjid dan dia mampu salat tepat waktu di awal waktu, salat subuh berjamaah diawali dengan salat sunat fajar, maka Rasulullah SAW mengabarkan pahala terbaik yang akan mereka dapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Setuju ya? Bayangkan kalau kemudian ada sosok muslim yang dia datang ke Allah subuh tepat waktu, mendapatkan kabar sebagaimana dikabarkan Rasulullah Muhammad SAW bahwa mereka mendapatkan pahala terbaik yang kalau kemudian dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka sesungguhnya Rasulullah katakan lebih baik dari dunia dan seisinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Ramadan ini mengajarkan dua aspek kehidupan yang masih kita asah hari ini. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Dalam kisah ini sahabat Ali radhiyallahu anhu, di saat kemudian setiap waktu beliau tepat waktu. Bahkan yang luar biasanya, sebelum kemudian dipanggil dengan kumandang azan, beliau sudah datang di masjid. Tapi ternyata manusia, qadarullah, ada satu waktu yang beliau ternyata lalai. Kesiangan beliau. Tapi versinya kesiangannya beliau ini beda dengan versinya kesiangannya kita. Versi kesiangannya beliau ya sebagai sahabat Rasulullah, kesiangannya mepet dengan waktu azan. Udah mau azan, beliau baru terbangunkan. Bergegas beliau ke tempat wudhu, kemudian segera memakai pakaian terbaiknya menuju rumahnya Allah. Itu kesiangannya beliau. Tapi kemudian kesiangan kita hari ini jam berapa? Bisa jam 7 Pak ya, mungkin jam 8. Beda memang. Lihat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali di saat kemudian bergegas untuk mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Karena salat subuh tepat waktu sudah menggambarkan itu pahalanya luar biasa. Tapi ternyata di saat kemudian perjalanan menuju masjid, ya dalam kisah yang saya dikabarkan, seorang sahabat ternyata menemukan seorang laki-laki tua. Dan dia tahu agamanya, bukan satu agama, satu pemahaman dengan dia. Pemahamannya dari kalangan Nasrani. Lihat akhlaknya seorang sahabat yang dia sudah mendapatkan contoh langsung dari Rasulullah Muhammad SAW di saat kemudian mendapati seorang sahabat, ya seorang sahabat Ali mendapatkan seorang laki-laki tua di depannya dengan etika dan akhlak yang mulia. Dia menahan dirinya untuk ikhlas berada di belakangnya kakek-kakek tua yang berjalannya memang sangat pelan, dan dia tahu kalau agamanya adalah Nasrani. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, begitu tinggi dan besar harapan sahabat Nabi bernama Ali untuk mendapatkan salat berjamaah bersama Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat yang lain. Apa yang terjadi di saat kemudian kehati-hatian beliau menahan diri untuk tidak mendahului? Lihat tuh akhlaknya seorang sahabat, orang yang sudah tahu bagaimana dahsyatnya pahala yang sudah dikabarkan Rasulullah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi di saat kemudian dihadapkan dengan satu makhluk, walaupun dia tahu akhlaknya yang berbeda, akidahnya berbeda, tapi kemudian beliau tetap dengan ikhlas dan menahan dirinya, menjunjung tinggi akhlakul karimah, tetap berjalan. Qadarullah, di saat kemudian sampai di depan pintu masjid, sahabat Ali langsung terkagetkan serta bahagia dalam dirinya melihat Rasulullah dan para sahabatnya masih dalam keadaan rukuk di rakaat yang kedua salat subuhnya. Para sahabat yang lain di saat kemudian salat bersama Rasulullah, mereka bertanya. Mereka kemudian bertanya-tanya dengan sahabat yang lainnya, "Mada bika ya Rasulullah? Mada bika al-yaum ya Rasulullah?" Di saat kemudian Rasulullah mengakhiri salatnya di salat subuhnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi." Kemudian para sahabat merapat ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mada bika al-yaum? Ada apa dengan kau pagi hari ini? Rukukmu tidak biasa dengan rukuk yang biasa kau lakukan di hari-hari yang lain." Kata Rasulullah, "Ma'dziratan kada basar." Mohon maaf, punten, saya belum bisa jelasin. Sebelum malaikat Jibril kemudian datang menjelaskan kepada saya. Di saat kemudian dalam percakapan itu malaikat Jibril datang. "Ya Rasulullah, mohon maaf. Tadi waktu engkau rukuk di rakaat yang kedua, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan pundakmu ya Rasulullah." Sampai kemudian apa?
ada sahabatmu yang bernama Ali yang sedang memuliakan makhluk Allah. Apresiasi Allah, lihat ada pahala terbaik di hadapannya. Di saat kemudian memuliakan makhluknya, Allah utus malaikat Jibril untuk menahan pundaknya Rasulullah di rakaat yang kedua di saat salat subuh. Ditahan seperti ini. Rukunya jauh lebih lama dengan ruku salat yang lain. Rasulullah sampaikan, wahai para sahabatku, ketahuilah orang yang memuliakan Allah adalah orang yang juga memuliakan makhluknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah jamin kebahagiaan, Allah jamin keberkahan buat siapa mereka yang mampu meraih gelar takwa di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-A'raf Allah kabarkan ayat yang ke-96, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya, kata Allah, dalam satu tempat, satu negeri, satu komplek, bahkan satu negara, amanu wattaqaw, mereka menjunjung tinggi, mempertajam kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya, kata Allah, aku akan turunkan berkah yang muncul, yang keluar dari langit, dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Tetapi hari ini banyak di antara kita umat Islam, atau mungkin bangsa kita yang ada di Indonesia, mereka menjerit, mereka kekurangan. Bisa jadi ayat yang berikutnya, kalimat kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka sebagaimana yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu yang singkat ini mampu memberikan ketajaman kepada kita untuk senantiasa mengasah hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertajam hubungan baik dengan sesama. Maka dalam rumus Al-Qur'an Allah kabarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang dapat memberikan kebaikan buat orang lain. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini sekali lagi memberikan motivasi pada kita untuk mempertajam, perbaiki, bereskan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan hubungan baik dengan sesama. Insyaallah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.